Halo Bang, kembali lagi bersama kita di channel Drone Rumahan. Pada video kali ini kebetulan kita kedatangan unit baru nih di store kita. Ini dia Mavic. Poin pertama yang bakal kita bahas dari Mavic 3 Shine ini bicara tentang positioning dan kamera utamanya. Tentunya kamera utamanya di sini dengan ukuran 4/3 inch dengan Hasselblad juga. Yang perlu kita ketahui, DJI itu juga punya flagship drone, tapi untuk sekarang mungkin bisa dibilang prosumer, artinya ya professional customer atau professional consumer. Jadi bukan hanya sekedar nerbangin drone doang hobi, tapi juga orang yang ahli di bidangnya, mungkin bisa dibilang sebagai filmmaker atau content creator, yang dimana dia coba mau manfaatin sebuah device dari DJI atau sebuah aircraft dari DJI yang memiliki fitur kamera Hasselblad dengan ukuran 4/3 inci digabungin dengan pekerjaannya, sehingga hasil tangkapannya itu hasil rekaman video itu lebih smooth. Nah, terus juga dari bentuknya Mavic 3 Shine ini masih foldable ya, artinya bisa dilipat dan bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dibilang ini drone yang cocok untuk mobilitas tinggi karena memiliki professional capability-nya ya. Ya, seperti foto dan videonya tadi sudah disebutkan dengan embel-embel Shine ini. Nah, kita akan coba fokus ke kamera Hasselblad dari Mavic 3 Shine ini. Abang-abang sekalian bisa lihat ada kurang lebih tampilan dua kamera dari Mavic 3 Shine ini. Ada kamera utamanya, lalu ada juga kamera yang kedua, atau mungkin bisa kita bilang dengan kamera apa sih, telenya. Mavic 3 Shine itu didesain dengan dua kamera sekaligus, ada kamera utama dan juga kamera telenya, karena memang DJI mendesain Mavic 3 Shine ini khusus untuk para profesional atau mungkin prosumer tadi sudah dibilang yang punya produktivitas capability-nya yang tinggi. Dengan bantuan kamera Hasselblad dari Mavic 3 Shine ini sangat membantu tentunya. Bukan hanya embel-embel resolusi tinggi, tapi Mavic 3 Shine ini juga udah support hingga 4K di 120 fps. Bahkan dia juga sudah support di 5.1K di 50 fps. Dia juga punya kapabilitas mengambil codec recorder Apple ProRes dengan jenis 422HQ, yang mana bitrate-nya itu sangat tinggi dan juga itu sudah menjadi standar untuk pembuatan film. SSD yang disediakan atau yang built-in di Mavic 3 Shine ini itu ukurannya sampai di angka 1 TB atau 1 TB. Wah, gede banget bukan? Dengan bitrate yang tinggi, kan kita nggak mungkin tuh bakal bisa ngerekam hasil resolusi tinggi, bitrate tinggi tanpa penyimpanan storage juga yang besar. Tentunya internal storage ya di sini. Kalau sekiranya memang abang-abang bawa Mavic 3 Shine ini dengan penyimpanan SSD yang lumayan besar, bahkan bukan lumayan besar lagi, sangat besar untuk ukuran drone ya. 1 TB SSD-nya itu sangat-sangat membantu. Tidak perlu khawatir ketinggalan memori dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan Mavic 3 Shine ini, pekerjaan abang, aktivitas abang, dan lain sebagainya itu tetap jalan seperti biasa, lancar seperti biasa tanpa ada gangguan. Desain GPS connection-nya yang bisa sampai di angka 30 satelit kurang lebih. Itu bisa ngebantu drone ini benar-benar anteng ada di udara. Lalu poin pembahasan selanjutnya itu ada fitur Explore Mode yang tersedia di Mavic 3 Shine ini. Explore Mode itu apa sih? Itu merupakan salah satu fitur yang bisa kita pakai ketika kita ingin mengambil sebuah gambar atau merekam sebuah video. Itu kita bisa pakai fitur Explore Mode. Ada zoom in, ada zoom out, tapi khusus untuk Mavic 3 Shine ini, zoom itu ada 3 cara. Kalau kita pakai RC biasa, kita akan coba nahan wheel di sini nih, yang ada di sekitar sini. Ini mungkin gambaran RC Pro ya. Ini bisa dipakai buat nge-zoom in atau zoom out ketika kita mengambil sebuah gambar. Salah satu cara lain selain menggunakan wheel yang ada di RC, kita juga bisa langsung menggunakan opsi yang ada di layarnya. Ada mungkin zoom 1 kali atau 2 kali, bahkan terus berkelipatan yang tersedia. Ada juga yang langsung biasanya dicubit layar. Nah, itu salah satu cara zoom di Mavic 3 Shine juga. Mungkin salah satu kenapa alasan RC Pro ini dijodohin sama Mavic 3 Shine ini mengenai baterai. Kalau dari info official DJI-nya, Mavic 3 Shine itu bisa terbang selama kurang lebih 46 menit. Tapi tentunya itu berdasarkan hasil R&D di lab mereka ya. Kalau bicara realita terbang secara khusus,
mungkin bisa di angka 26-30 menit. Kalau memang sekiranya abang-abang sekalian ingin menjaga kesehatan baterai, health baterai, lalu juga safety flag dan lain sebagainya, kalau memang sedang menerbangkan drone itu diperkirakan untuk estimasi RTH-nya, landing dan sebagainya itu mungkin di angka 30-40%. Jadi tidak harus sampai forced landing dan sebagainya hingga bisa menyebabkan drone crash atau mungkin lecet dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan ngebahas poin mengenai transmission dan juga sensoring safety dari Mavic 3 Shine ini. Untuk transmissionnya itu Mavic 3 Shine ini udah pakai O3 atau O3 Sync, yang dimana O3 itu sebenarnya sudah tersedia juga, tapi untuk O3 Plus itu tersedia atau ter-enable kalau sekiranya kita menggunakan RC Pro ini. Mavic 3 Shine yang dijodohin sama RC Pro ini bisa mengenable O3 Plus-nya, sehingga cocok dengan terbang yang latensinya rendah dan juga bisa terbang lebih jauh. Jadi benar-benar memaksimalkan hasil dari RC Pro dan juga Mavic 3 Shine ini. Bicara tentang sensoring safety-nya, Mavic 3 Shine ini udah punya 6 sensor ya. Dari depan, terus kanan kiri, belakang, dan juga atas bawah. Nah, sekarang kita akan coba ngebahas tentang salah satu fitur terkemuka juga yang ada di Mavic 3 Shine, yaitu Advanced RTH atau Return to Home-nya. Dengan bantuan dari APAS 5.0 atau 5.0 yang sudah di-upgrade ke versi terbaru, yang dimana APAS itu merupakan Advanced Pilot Assistance System. Itu ngebantu banget nih ngemaksimalin fitur RTH yang ada di Mavic 3 Shine ini. Kenapa? Biasanya tuh kalau RTH di drone lain atau RTH biasa, mungkin dia tuh bakal terbang ke atas terus balik ke rumah. Biasanya kan seperti itu untuk RTH biasa. Tapi untuk advanced RTH, dia dengan bantuan dari APAS 5.0 itu dia bukan hanya langsung terbang, tapi dia tuh bakal ngelawan arah, balik arah, terus dia tuh bakal bisa nge-scan sejauh 200 meter dari posisinya sekarang atau posisi saat itu. Sehingga dia tuh bakal tahu mana ada obstacle di depan, mungkin di depan ada gedung atau pohon-pohon, dia bakal hindari. Kalau sekiranya ada obstacle di kanan, dia bakal ke kiri. Kalau ada obstacle di kiri, dia bakal ke kanan. Sehingga advanced RTH itu sangat ngebantu. Bukan hanya sekedar terbang balik ke RTH, tapi bisa ngelindungin si drone ini biar lebih safety dari obstacle-obstacle yang memang sekiranya drone seri-seri terdahulu itu belum ada. Salah satu alat yang ngebantu Mavic 3 Shine ini bisa semaksimal mungkin dimanfaatin untuk ngebantu aktivitas abang-abang sekalian buat nge-tag video atau mungkin filmmaker, yaitu dengan RC Pro. Kenapa sih Mavic 3 Shine itu sekarang dikomboin sama RC Pro 1 ini? Karena RC Pro 1 ini benar-benar sebuah RC yang sangat ngebantu Mavic 3 Shine itu memunculkan bakat terpendamnya atau mungkin kemampuan maksimalnya lah. Untuk joysticknya itu yang tadi sebelumnya saya sebutkan sedikit berbeda dengan RC lain, karena dengan feel joystick FPV kita bisa ngerasain tuh sinematik nge-tag video atau nge-tag foto dengan RC Pro ini, bantuan RC Pro. Karena tadi salah satu feel sinematiknya yang kita bisa rasain ketika kita melakukan zoom, itu bukan cuma kita maju mundurin drone-nya doang, tapi kita bisa geser gimbal ke kanan ke kiri, tentunya dengan drone yang masih anteng, dan juga kita bisa zoom in dan juga zoom out. Itu bener-bener feel yang berbeda untuk penggunaan RC Pro ini. Di sini juga ngedukung Type-C juga, jadi dengan kabel yang high speed cable dari DJI itu sangat membantu banget dengan port Type-C dari RC Pro ini. Nah, mungkin kita akan coba ngebahas terkait transfer yang ada di Mavic 3 Shine ini, karena kan selain kita udah nge-tag video atau nge-tag foto yang berhasil disimpan atau di-save di drone Mavic 3 Shine ini, dengan bantuan SSD yang sudah built-in oleh DJI ke Mavic 3 Shine ini, dengan ukuran 1 tera itu benar-benar ngebantu speed transfer dari drone untuk ngambil hasil tag
video atau tag foto itu ke device yang ingin kita lakukan editing videonya. Jadi kalau sekiranya abang-abang nanya tuh ke saya, Mavic 3 Shine ini khusus untuk siapa sih, ditujukan untuk siapa? Kalau memang sekiranya abang-abang itu traveler yang memang banyak bawaan dan juga nggak mau bawa yang berat-berat, mungkin saya saranin di Mini 2 pun udah cukup, atau mungkin R2S yang memang udah all-in-one. Nah tapi kalau memang sekiranya abang-abang sekalian itu butuh device aircraft dengan angle yang berbeda, sisi foto atau sisi video rekaman yang berbeda, dan kualitas yang sangat tinggi, high resolution, bit frame tinggi, dan ada embel-embel sinematiknya, tentunya pakai Mavic 3 Shine ini. Tapi perlu disesuaikan lagi dengan isi kantong dari abang sekalian. Tentunya harus bijak untuk mengambil atau memilih device, jangan di-spend uangnya, jangan dihabiskan, dihamburkan uang-uangnya untuk sebuah barang yang tidak berguna. Yang artinya kita harus memprioritaskan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banget buat abang-abang yang udah nonton sampai habis video kali ini. Dan juga kalau memang sekiranya video ini berguna menurut abang-abang sekalian, mohon izin untuk di-share ke media sosial lain. Dan tak lupa, kalau memang sekiranya abang-abang itu khawatir ketinggalan info mengenai drone dan sebagainya, tetap pantau juga channel kita di Drone Rumahan. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalahin notifikasinya supaya nggak ketinggalan update-update dari channel kita di Drone Rumahan. Dan terakhir, kalau memang sekiranya abang-abang ingin nyari drone yang berkualitas, drone-drone second tapi berkualitas, dan juga drone-drone baru, bisa kunjungi store kita di daerah Kota Tangerang, lebih tepatnya di Cipondo. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa terbang aman, terbang bijak, dan tetap kreatif. Udah, Dana.